Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam ibadah minggu hari ini. Di tengah-tengah situasi pandemi yang belum terselesaikan, bahkan di negeri kita ya semakin bertambah kasus-kasusnya. Dan kami juga mendengar dan mengikuti bahwa di dalam jemaat KTC dan JGC juga ada banyak keluarga yang sedang dalam perkabungan ya, karena yang sakit ataupun anggota keluarganya sakit, bahkan juga ada anggota keluarganya yang sudah kembali ke rumah Bapa. Saya mewakili kepenatuan dan kepemimpinan jemaat KTC dan JGC, kami menyampaikan rasa empati kami kepada semua keluarga yang sedang mengalami perkabungan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan Yesus juga yang memberi kekuatan, penghiburan buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Nah, pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan juga di hari Minggu yang lalu. Ya, saudaraku, kita sedang berbicara tentang khotbah di bukit, apa yang Yesus sampaikan tentang 8 ucapan berbahagia. Nah, saya akan membacakan kembali beberapa ayat ini, ya, saudaraku, di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga mulai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah saudaraku 8 ucapan berbahagia ya, disampaikan oleh Yesus di atas bukit. Dan kita sudah mendengar kemarin bahwa kata berbahagia ini adalah makarios. Ya, saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berlawanan dengan apa yang ada di dunia tentang berbahagia. Ya, karena yang Yesus sampaikan di sini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudaraku, bagi dunia mana mungkin orang yang berduka cita bisa berbahagia. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudaraku. Hari ini saya akan melanjutkan dengan ucapan berbahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita di sini, atau dengan kata lain berkabung, ya, dalam bahasa Yunaninya penteo, ya, duka cita dalam kalimat ini, dalam ayat ini, saudaraku, menunjukkan 2 hal, ya. Yang pertama, duka cita atau kesedihan karena orang yang dikasihi sakit bahkan meninggal, atau duka cita karena kehilangan harta benda, atau duka cita karena penindasan. Dan yang kedua, makna dari kata duka cita di sini adalah duka cita atau penyesalan karena dosa yang dilakukan. Ya, saudaraku, sebelum saya lanjutkan, kita akan dengar satu kesaksian dari Ibu Veronica. Shalom, nama saya Veronica. Tanggal 21 Juni saya mendapat kabar bahwa adik bungsu saya Indra positif COVID.
Saat itu hati saya langsung tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di hidup keluarga saya. Tapi saat itu saya belum tahu apa persisnya. Indra isoman di rumah sampai akhirnya adik kedua saya, Veroniati, juga positif COVID di tanggal 26 Juni. Malam itu mereka pindah isoman ke apartemen agar tidak menularkan ke papa mama. Esok harinya, Minggu pagi, Veroniati video call saya untuk kita sama-sama doakan Indra karena saturasi oksigennya turun ke angka 30-an. Di sana Tuhan gerakkan Veroniati untuk tuntun Indra melakukan pemberesan hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama, dan Indra meminta maaf atas dosa-dosa dan kesalahannya. Dia juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti dan menzolimi dia. Setelah itu kita lakukan perjamuan kudus bersama. Saturasi oksigen Indra mulai naik ke angka 70-an. Siang itu tiba-tiba Indra bilang dia mau telepon papa mama karena dia mau minta maaf. Ya, hati kami senang ya, karena selama ini selalu papa mama yang inisiatif minta maaf, bukan Indranya yang inisiatif. Kondisi fisik Indra merosot. Senin pagi tanggal 28 Juni, dia dibawa ke puskesmas untuk dirawat di UGD sampai akhirnya dia mendapat perawatan di RSUD Kota Tangerang pada tanggal 29 Juni di hari Selasa. Dan akhirnya adik saya Indra harus berpulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 30 Juni, hari Rabu pagi. Malam sebelumnya Indra sempat kirim WA ke Veroniati, dia minta besok dijemput jam 9 pagi karena dia mau pulang. Dan benar ya, di jam sekitar itulah ketika Veroniati didoakan oleh seorang pemimpin, dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa Indra ada di surga bersama dengan seorang sosok besar yang putih terang bersinar, yaitu Tuhan Yesus. Sebelumnya, mama saya juga sudah mendapatkan penglihatan waktu Indra masih bergumul dengan COVID, bahwa Indra tidur nyenyak di tangan seorang sosok putih bersinar. Jadi yang saya ingin saksikan adalah COVID membuat kami sekeluarga semakin giat cari Tuhan. Papa mama saya bergandengan tangan doa bersama, padahal sudah belasan tahun tidak doa bersama. Setiap hari, setiap saat kami sekeluarga video call untuk berdoa, menyanyikan pujian syukur, bernubuat, perkatakan firman Tuhan. Dan beberapa kali doa kami didengarkan oleh dokter, perawat, dan pasien-pasien COVID di puskesmas ya, karena kondisinya memang di speaker. Kami doakan dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. COVID memberi kami kesempatan untuk menjadi berkat dan terang, garam di tempat di mana Indra dirawat. Berkali-kali saturasi oksigen Indra drop ke angka 0 karena harus tunggu pergantian tabung oksigen ya selama 5-10 menit. Tapi di sana juga kami sekeluarga dan orang-orang di sekitar sana melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi menolong Indra melewati masa kritisnya dengan ajaib. Sekembalinya Indra ke surga, kesembuhan adik kedua saya, Veroniati, sangat cepat dan pesat. Keesokan harinya penciuman dia kembali balik normal. Dokter internis bahkan dengan tegas berkata bahwa paru-paru kamu sehat. Tanggal 5 Juli kamu PCR swab kamu sudah negatif. Dan benar ya, hasil scan toraks dia tidak ada satupun titik putih di paru-parunya. Dan benar hasil PCR swab di tanggal 5 Juli negatif. Dan hasil tes darahnya bagus semuanya. Padahal dia nggak tidur selama 5 hari karena urusin adik kami Indra. Papa saya yang hubungannya dengan Tuhan sudah jauh juga. Dia berkata dia mau sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Dia nggak mau lagi mudah tersinggung dan sensitif. Puji Tuhan hasil PCR papa mama saya negatif. Padahal mereka tinggal serumah dengan adik-adik yang COVID loh selama 6 hari di rumah yang sangat sempit. Jadi Tuhan menyatakan banyak sekali hal kepada kami. Seperginya Indra, kami semua sudah mengasihi Indra dengan cara yang salah, menghakimi, menyalahkan, menuntut, memojokkan dia. Tuhan benar-benar pertobatkan kami sekeluarga dan ajarkan kami apa itu kasih tak bersyarat. Pesan saya dan keluarga saya untuk kita semua yang mendengarkan. Jangan takut sakit ataupun mati. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Jika belum saatnya, kita tidak akan pergi. Jika sudah saatnya, kita dipanggil. Apapun yang kita lakukan, tetap berpulang. Jadi, selama kita masih hidup, ayo bertobat sungguh-sungguh. Ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan perintah Tuhan dan kasihi keluarga kita selagi bisa. COVID tidak bisa menyentuh kita kalau Tuhan lindungi kita. Suami saya digerakkan Tuhan, digerakkan Roh Kudus untuk bawa tabung oksigen, isi ulang.
urus admin rumah sakit, dan Tuhan lindungi dia dari COVID. Kita juga harus bersyukur dan mendoakan pemerintah kita Indonesia yang benar-benar memberkati dengan pengobatan gratis, sampai kepada penguburan pun tidak ada sepeser biaya yang dikeluarkan, tidak dipungut biaya sepeser pun, dan dilakukan dengan sangat baik. Jadi mari kita berkati Presiden kita Jokowi dan penolong-penolongnya agar diberikan hikmat, ketenangan untuk mengeluarkan Indonesia dari pandemi COVID ini. Ya, kepada teman-teman yang saat ini mengalami COVID, terpapar, jangan kita tanya kenapa kok ini terjadi pada saya, tapi tanya kepada Tuhan. Tuhan, melalui kejadian ini Tuhan mau bicara apa kepada saya? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kita harus mengalami Tuhan. Ini kesaksian dari saya dan keluarga saya. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengar satu kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita, bagaimana keluarga Ibu Veronica mereka boleh mengalami Tuhan ketika ada seorang anggota keluarga mereka, adik yang mereka kasihi, boleh kembali ke rumah Bapa di surga. Di mana lewat kejadian ini keluarga boleh dipersatukan, keluarga boleh semakin sehati, sepikir di dalam Tuhan. Saya sudah mendengar dan melihat ada banyak keluarga-keluarga yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan selamatkan lewat duka cita atau pergabungan seperti ini. Nah, kita akan lanjutkan saudaraku, duka cita atau penyesalan karena dosa yang telah dilakukan. Karena di dalam ayat ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ini ayat ini lebih menunjukkan kepada saudaraku penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dan orang yang menyesal karena dosanya dan berbalik kepada Tuhan, mereka lah yang akan mendapatkan penghiburan atau mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka dari berbagai kota, saudaraku, dari Galilea, dari Yudea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, saudaraku. Siapa mereka? Mereka ini adalah keturunan dari eks-kerajaan Yehuda. Saudaraku, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bagaimana mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka dibawa keluar dari Mesir, saudaraku, untuk masuk ke Kanaan harus melewati banyak tantangan, rintangan, bahkan peperangan. Dan mereka akhirnya menduduki tanah perjanjian. Namun setelah generasi Yosua dan Kaleb kembali ke rumah Bapa, saudara, mulailah malapetaka terjadi. Karena mereka kemudian mulai meninggalkan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan mereka langgar, saudaraku. Dan akhirnya Tuhan harus menyerahkan mereka untuk, saudaraku, ditawan, ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan ketika mereka ada dalam penindasan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat, membangkitkan hakim-hakim. Dimulai dari Otniel, kemudian ada Samgar, ada Deborah, saudaraku, ada sampai dengan Simson, saudaraku, dan sebagainya. Saudaraku, mereka ketika ada hakim-hakim, mereka baik kepada Tuhan. Tapi kemudian setelah hakim-hakim ini meninggal, mereka kembali lagi kepada kebiasaan mereka yang jahat di hadapan Tuhan. Sampai kepada saudaraku Samuel, kemudian mereka minta raja. Yang sesungguhnya, saudaraku, Tuhanlah raja mereka. Tetapi saudaraku, mereka minta raja supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini hal menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan, saudaraku. Raja Saul diganti kemudian dengan Daud, Salomo. Dan setelah Salomo, kerajaan Israel yang tadi satu harus terpecah. Karena, saudaraku, keangkuhan, karena kesombongan manusia. Rajanya, saudaraku, Rehabeam. Tapi saudaraku, semua ini Tuhan izinkan. Dan sampai kemudian akhirnya, saudaraku, kerajaan Israel hilang. Kalau saudara baca kembali di dalam kitab 2 Raja-Raja, raja yang terakhir adalah Hosea, tapi setelah itu tidak ada lagi
saudaraku, kita temukan kerajaan Israel. Tapi yang ada tetap adalah kerajaan Yehuda. Yang kemudian, saudaraku, tahun 586 sebelum Masehi, mereka ditawan, dibawa ke Babel, saudaraku. Ya, setelah 70 tahun mereka ditawan. Dan kemudian setelah itu mereka kembali, tapi bangsa ini tuh, saudaraku, mereka terus ada di dalam tekanan, ada di dalam penindasan oleh bangsa yang lain. Nah, di saat Yesus berbicara ini, saudaraku, bangsa Israel ada di bawah jajahan kerajaan Romawi, saudara. Ya, sehingga mereka pun ada dalam penderitaan. Tapi firman Tuhan, saudaraku, ya dalam pasal 4, saudaraku, di mana Yesus ketika setelah selesai berdoa puasa 40 hari, dia kemudian memulai pelayanannya dengan sebuah pesan, yaitu Injil Kerajaan. Karena Injil Kerajaan Allah itulah jawaban bagi setiap keadaan, setiap duka cita, setiap kesukaran, setiap penderitaan yang mereka alami, saudaraku. Ya, Yesus mulai dengan pernyataan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini pernyataan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang pada waktu itu mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang mereka memang mengalami mujizat, disembuhkan dari segala sakit penyakit, saudaraku. Tapi kemudian, saudaraku, Yesus menyampaikan tentang nilai-nilai di dalam kerajaan Allah. Bagaimana mereka yang mengikuti Dia, saudaraku, mereka harus bertobat untuk tinggal atau hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah duka cita atau penyesalan karena dosa yang telah dilakukan. Saudara, banyak kali kita manusia, kita berduka cita, kita berkabung ya karena ya kehilangan harta benda, karena kita kehilangan jabatan, karena kita kehilangan usaha, kita bangkrut, kita baru merasa duka cita. Tapi jarang atau mungkin kita lupa bahwa, saudaraku, duka cita karena dosa itu yang ditunggu oleh Tuhan, itu yang dinantikan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan satu contoh, saudaraku, ada satu mazmur yang sangat terkenal. Saya percaya bahwa kita semua pernah membaca mazmur ini, ya. Bagaimana seorang raja, saudaraku, ketika dia mendengar ya ada nasihat, ada teguran dari seorang nabi tentang apa yang dia perbuat, saudaraku. Dan kita mau belajar dari respon orang ini, saudaraku. Karena inilah yang Tuhan perkenankan. Di dalam Mazmur 51, saya baca beberapa ayat cepat saja. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri lagi. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batseba. Nah, saudaraku, ketika Nathan menegur dia, inilah reaksinya Daud. Ayat yang ketiga, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara lihat, Daud seorang raja yang luar biasa pada waktu itu. Dia ketika menerima teguran ataupun nasihat dari Nabi Nathan, dia menyesal. Ya, dia berkabung atas apa yang dia telah lakukan, saudaraku, dosa yang dia telah lakukan. Dia bukan hanya, saudaraku, berbuat zina dengan Batseba, tapi dia juga membunuh Uria, saudaraku. Ya, kita lanjut ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku, ini satu hal yang kita belajar dari Raja Daud, bahwa, saudaraku, dia sendiri sadar akan pelanggarannya. Dia tahu, saudaraku, dosa yang dia telah lakukan, dan dia bergumul dengan itu semua. Tapi, saudaraku, disinilah dia boleh menang ketika dia berespon terhadap apa yang Nathan sampaikan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa.
Dia memberikan pengakuan, Tuhan, aku berdosa terhadap Engkau dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitakan hikmat kepadaku. Saudaraku, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah hati kita, saudaraku, benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh, saudaraku, menyesal ketika kita melakukan sebuah kesalahan, saudaraku? Ya, dan katanya Tuhan diam-diam memberitahukan hikmat kepada Daud. Dan selanjutnya Daud berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini mazmur yang sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, saya ingat ketika awal-awal tahun pertama saya bertobat. Ini ada satu nyanyian yang membuat saya juga, saudaraku, terus ya introspeksi diri, saudaraku. Terus mencari Tuhan untuk membereskan, Tuhan, ya, hati nurani saya, membereskan seluruh hidup saya, saudaraku. Ya, lagu ini diambil dari mazmur ini. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanmu, dan perbaharuilah batinku. Ya, ini lagu lama, saudaraku, tapi selalu ketika saya teringat, itu sungguh memberkati saya, membuat saya datang kepada Tuhan. Tuhan, tahirkan saya. Karena saya pun masih, saudaraku, bergumul ya dengan kebiasaan-kebiasaan daging nih, saudaraku. Saya masih bergumul, saudaraku. Dan saya bersyukur karena selalu ada kasih karunia ketika saya datang ya berlutut di hadapan Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan ada kasih karunia. Ya, saya baca lebih lanjut ya, ayat 14-nya, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, ini ayat 18 dan 19 ini yang penting buat kita sama-sama, saudaraku, ya, renungkan dan kita lakukan ini, saudaraku. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Daud berkata bahwa bukan korban sembelihan, bukan korban bakaran yang Tuhan cari, saudaraku. Tapi yang inilah yang Tuhan cari. Ayat 19-nya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi, saudaraku, korban atau persembahan yang Tuhan perkenankan adalah hati kita yang hancur. Karena dosa-dosa yang telah kita buat, kita menyesal, kita berduka cita, kita berkabung karena itu semua. Dan Tuhan tidak memandang hina, Tuhan tidak menolak kita ketika kita datang dengan hati yang remuk, hati yang patah di hadapan Tuhan. Karena hati kita lah yang Tuhan cari, bukan apa yang kita perbuat, saudaraku. Tapi apa yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lihat. Saudara, kita belajar dari Daud ini. Bagaimana Daud menyesal, bagaimana Daud berkabung karena dosa-dosa yang telah dia lakukan, saudaraku. Hari ini
Saya juga percaya saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Saudara hari ini mendengar apa yang saudaraku saya sampaikan ini. Kalau saudaraku, kalau engkau ada dalam pergumulan karena dosa-dosa yang terus mengikat engkau, belajar dari Daud. Datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datanglah dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan akan hati yang hancur. Sebuah nasihat juga dari Rasul Paulus yang saya mau bacakan buat kita juga. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku, janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah yang telah membawa kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, oleh karena itu, kalau hari ini saudara mendengar firman ini, dan saudara engkau sadar bahwa ada pergumulan, ada dosa-dosa yang belum engkau bereskan di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, kalau engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah hari perkenan Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan mau menyelamatkan kita. Firman yang lain dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17, ya, ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa sekarang Tuhan memberikan perintah bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Kenapa saudaraku? Ayat 31-nya berkata, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, mari belum terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Belum, saudaraku, telat untuk hari ini kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dengan hati yang penuh penyesalan untuk Tuhan mengampuni kita dan Tuhan memulihkan kita. Saudaraku, Tuhan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Artinya, masa lalu mungkin saudaraku engkau belum mengenal dia. Masa lalu mungkin engkau belum mengerti bagaimana engkau harus menyembah dia. Tapi hari ini saudaraku, engkau sudah ada di dalam Tuhan. Engkau ada dalam mengenal kebenaran. Namun engkau sedang bergumul dengan dosa-dosamu. Mari saudaraku, inilah waktu untuk engkau saudaraku datang kepada Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berduka cita karena dosa-dosamu. Ya, saya mengakhiri dengan 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Apa artinya saudaraku? Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Saudara, ketika kita menyesal akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita berbalik kepada Tuhan, itulah kehendak Tuhan, saudaraku. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan benci dosa, saudaraku. Itu sebabnya hari ini, saudara,
biar Engkau mengambil keputusan untuk meninggalkan semua dosa-dosa, semua kejahatan yang Engkau lakukan dan sedang lakukan. Biar hari ini Engkau boleh menerima anugerah keselamatan itu kembali, anugerah sukacita dari Tuhan, anugerah, saudaraku, ya, penghiburan dari Tuhan. Karena ketika saudara datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang remuk, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kekuatan baru kepada saudara untuk saudara bisa tetap kuat dan menang di tengah-tengah, saudaraku, hari-hari yang semakin sukar ini, hari-hari yang semakin penuh dengan tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku, kita boleh bersama-sama berdoa. Ya. Pagi hari ini, kalau ada di antara saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini, dan saudara, engkau sedang bergumul dengan perbuatan-perbuatan jahat, dengan dosa-dosa, engkau tahu bahwa itu Tuhan tidak berkenan. Engkau tahu itu salah. Engkau sadar itu salah. Tapi engkau belum mengambil keputusan untuk menyesali dan datang kepada Tuhan. Dengar kembali bahwa hari ini adalah hari perkenaan Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan mau menyelamatkan engkau. Tuhan mengasihi engkau, tapi Tuhan benci dosa yang engkau perbuat. Tuhan mengasihi kita semua, tapi Tuhan benci segala perbuatan jahat kita. Mari saudaraku, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mendengar firman-Nya hari ini, janganlah kita mengeraskan hati kita, tapi kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui, Tuhan, inilah aku Tuhan. Akui semua yang telah saudara perbuat, akui apa yang telah saudara lakukan, yang saudara tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudaraku, supaya hari ini kita boleh mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan total dalam roh jiwa kita. Haleluya. Bapa dalam sorga, pagi hari ini Tuhan, Engkau mengenal setiap kami Tuhan yang ada di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami, setiap pikiran kami. Engkau tahu Tuhan, dari jauh Engkau tahu hati kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan kepadamu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mengakui Tuhan segala kesalahan kami, dosa-dosa yang telah kami perbuat, dosa-dosa yang kami masih suka lakukan. Tuhan, ampuni kami. Apa yang kami pikirkan Tuhan, jahat di mata-Mu, ampuni ya Tuhan. Keinginan-keinginan kami Tuhan, ampuni Tuhan. Yang tidak berkenan kepadamu. Juga Tuhan, perbuatan-perbuatan daging kami juga mohon diampuni ya Tuhan. Tuhan, sucikan kami, tahirkan kami ya Bapa. Tahirkan kami oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami ditahirkan, kami disucikan, kami dimurnikan, kami dikuduskan kembali. Hati dan pikiran kami, Tuhan, Engkau tebus dengan darah-Mu. Engkau membenarkan kami oleh karena darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati kami. Dan Engkau Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang ada dalam perkabungan karena sakit ataupun karena ada anggota keluarga mereka yang telah Engkau panggil pulang. Tuhan, janji-Mu bahwa mereka yang ada di dalam Engkau, ketika ada duka cita, ada penghiburan dari Tuhan. Berikanlah Tuhan kekuatan, berikan kepada mereka Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga setiap keluarga-keluarga boleh tetap kuat,
tetap ada di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang dirawat di rumah maupun di tempat-tempat perawatan, di rumah sakit, dimanapun Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk mereka semua. Tuhan, Tuhan, Engkau melawat mereka hari ini. Engkau menjamah setiap mereka yang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka juga sudah disembuhkan. Dan Roh Kudus, bekerjalah. Karena tubuh mereka juga adalah bait-Mu, Roh Kudus. Tubuh mereka adalah rumah-Mu. Engkau yang berkuasa, yang berdoa atas seluruh tubuh mereka. Biar hari ini Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan, dengan kekuatan yang baru. Tuhan pakai para dokter, para medis yang melayani mereka untuk membawa pemulihan total bagi mereka. Vitamin-vitamin, obat-obatan yang mereka minum dikuduskan oleh Tuhan, mendatangkan pemulihan bagi mereka semua. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam perawatan, bagi saudara-saudara kami yang sudah sembuh Tuhan. Tuhan, teruskan pemulihan total buat mereka, biar mereka semua bisa kembali memiliki tubuh yang sehat sepenuhnya, untuk mereka bisa beraktivitas memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati keluarga-keluarga yang berkabung karena anggota keluarga mereka Tuhan sudah panggil pulang. Papa, mama, oma, adik, kakak Tuhan, anak. Tuhan, Engkau beri Tuhan penghiburan-Mu, damai-Mu Tuhan, memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tapi mereka boleh dikuatkan dan hiburkan oleh Tuhan sendiri. Roh Kudus, hiburkan mereka. Roh Kudus, kuatkan mereka. Teguhkan mereka bahwa kekasih-kekasih mereka ada bersama dengan Engkau Tuhan. Dan pada waktu-Mu nanti Tuhan, kami semua akan dikumpulkan di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati kami semua di sepanjang minggu mendatang ini Tuhan. Sementara kami ada di dalam Tuhan, ya PPKM Tuhan yang darurat ini, karena kasus-kasus COVID yang semakin meningkat. Tapi Tuhan, Engkau sertai kami semua di rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada, dimanapun kami Tuhan beraktivitas. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami semua Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang boleh Tuhan terdampak Tuhan virus ini Tuhan. Kami berdoa perlindungan darah Yesus atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati anak-anak kami di dalam sekolah mereka. Mereka harus tetap belajar dengan online. Tuhan berkati mereka, biar mereka Tuhan juga tetap Tuhan boleh mendapatkan yang terbaik dari apa yang mereka belajar Tuhan. Dan mereka akan menjadi juga Tuhan orang-orang yang berhasil di dalam masa depan mereka, untuk mereka juga menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh jajaran menterinya, bersama dengan seluruh pemimpin-pemimpin Tuhan lembaga negara, baik legislatif, yudikatif, Tuhan juga eksekutif. Tuhan pakai mereka yang dari pusat sampai ke daerah. Tuhan, biarlah mereka semua dengan kesepakatan, dengan kesehatian Tuhan, mereka bersama-sama bekerja Tuhan, untuk boleh melayani bangsa kami Tuhan, keluar dari semua Tuhan permasalahan COVID ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang sudah direncanakan dan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami, semua Tuhan, ya aktivitas Tuhan vaksinasi Tuhan, semuanya Tuhan pakai Tuhan untuk membawa Tuhan Bapak pemulihan total bagi bangsa kami, untuk membawa bangsa kami Tuhan terlindungi Tuhan dari semua paparan virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati setiap tenaga kesehatan Tuhan, biar mereka tetap sehat, tetap kuat Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mereka kerjakan, untuk menolong Tuhan bangsa kami yang sedang terpapar ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua alat-alat kesehatan yang dibutuhkan Tuhan, baik tabung-tabung oksigen Tuhan, dan juga semua obat-obatan yang dibutuhkan Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, supaya semuanya boleh tersedia, sehingga semuanya juga boleh mendatangkan kesembuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
untuk semua kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan atas kami. Bahkan kami percaya hari-hari yang ke depan juga Tuhan, kemurahan-Mu terus mengalir atas kami. Kami mau bersyukur dan memberi juga dengan sukacita Tuhan. Semua yang Tuhan percaya kepada kami, Tuhan kuduskan, Tuhan pakai ini semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih yang besar, kasih yang murni, yang mulia dari Yesus Kristus Tuhan, dan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai engkau pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.